Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Jadi di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi penting terkait Pi Network tentunya. Harap jangan di-skip, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham dalam mencerna apa yang nanti akan saya jelaskan. Dan sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya ya. Dan kita langsung saja menuju ke informasinya, yang mana di sini ada sebuah keterangan. Ini informasi berita dari Newswire ya, yang mana keterangannya 4 jaringan penambangan kripto yang akan dicantumkan oleh Binance sebelum akhir tahun 2022. Ya, seperti ini ya. Ada Star Network ya, ada Pi Network, dan juga Cetimon ya. Dan juga ada apa nih yang berbentuk angka C ini, saya agak lupa ya. Namun di sini ada kejelasan yang tentu jarang Pionas ketahui ya, dan saya akan minta alat saya membacakannya nanti. Oke, kita langsung saja menuju ke alat saya. Harap disimak dengan baik ya, karena ini penting sekali. Juga ada kejelasan mengenai mainnetnya Pi Network di sini juga diterangkan ya. 4 jaringan penambangan kripto yang dapat dicantumkan oleh Binance sebelum akhir 2022. Binance, menurut peringkat kami, adalah platform perdagangan kripto terbesar kedua dalam hal volume perdagangan dan jumlah pengguna platform. Pendiri mata uang kripto, Changpeng Zhao, baru-baru ini mengatakan, proyek apapun dengan jutaan pengguna memiliki nilai. Menurut perusahaan, aset kripto baru dengan nilai yang telah mulai diperdagangkan akan dipertimbangkan di platform mereka. Berdasarkan pernyataan yang dikreditkan ke Changpeng Zhao, 5 jaringan tren teratas pada tahun 2022 ini dapat segera dipertimbangkan oleh Binance. 1. Pi Network. Pi Network adalah proyek mata uang digital yang dilaporkan dikembangkan pada Maret tahun 2019 oleh tim lulusan Universitas Stanford. Jaringan Pi pada dasarnya memungkinkan pengguna untuk menggunakan aplikasi desktop seluler mereka untuk menambang koin Pi dan memverifikasi transaksi pada catatan terdistribusi. Menurut pengembangnya, koin Pi adalah cryptocurrency pertama yang dapat ditambang sepenuhnya di ponsel seseorang. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengunduh aplikasi jaringan Pi dan mendapatkan kode undangan dari salah satu anggota terpercaya yang ada. Pi Network telah memulai transaksi mainnet tertutupnya dan diperkirakan akan meluncurkan mainnetnya sebelum akhir tahun ini. Saat ini memiliki lebih dari 35 juta pengguna aktif. Pi Network telah menjadi tren di internet dalam beberapa minggu terakhir. Oke, jadi terkait Pi Network udah nggak bisa diragukan lagi. Oke, tentu kalian paham lah mengapa ICO Binance ya akan menerima Picoin di exchangernya. Tentu akan secepatnya terjadi seperti penjelasan barusan, yaitu sebelum akhir tahun ini ya. Bahwa ada kaitannya juga dengan keterangan dari Pak Dr. Nicholas Kokkalis ya, yang beliau jelaskan waktu itu ada di video saya sebelum dan sebelumnya itu mengenai mainnet. Itu akan segera diselenggarakan mainnet, open mainnet lah ya, di secepatnya sebelum akhir tahun, atau lebih lambat ya di tahun 2023 ke depan gitulah ya. Jadi saat open mainnet nanti pastilah exchanger apapun akan bergabung dengan Pi Network, seperti halnya toko kripto dan Indodax ya. Mengapa demikian? Saya ada dasarnya coy. Di video saya yang beberapa bulan lalu lah kalau tidak salah, itu ada menguak sebuah informasi bahwa kripto, maksudnya exchanger toko kripto ataupun juga exchangernya Indodax yang membahas mengenai Pi Network. Jadi banyak jaringan perusahaan besar dunia ya yang tentunya melirik dengan koin Pi Network ini. Kalau kalian masih ragu dengan Pi Network, udahlah, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Namun yang lebih jelasnya
saya yakin kalian paham mengapa banyak perusahaan-perusahaan dunia ya, jaringan-jaringan terbesar dunia mau mengadopsi Pi Network, mau bekerja sama dengan Pi Network. Tentu ada alasan tertentu ya. Mengapa seperti itu? Ya tentu ini bukan proyek biasa Pi Network ya. Yakin ataupun tidak itu hak kalian. Namun di sini saya hanya membagikan informasi-informasi yang secara faktanya aja gitulah ya. Untuk seperti ICO Binance itu kan langsung dengan siapa tadi namanya? Langsung SEO-nya langsung lah gitulah ya, yang membahas di salah satu video mengenai Pi Network yang akan dia terima di exchanger-nya gitu ya. Jadi semakin jelas nih proyek Pi Network ini akan benar-benar sukses ke depannya. Paling lambat ya sebelum akhir tahun ini mainnet akan segera diluncurkan gitu ya, open mainnet gitu ya. Jadi semangat para pionos, harap bersabar saja, tetap konsisten klik mining ya. Karena kesuksesan yang diraih itu memang perlu dibayar mahal. Oke. Pembayarannya itu seperti apa, Bang? Ya, dengan kesabaran Anda. Kalau Anda sabar ya Andalah yang akan sukses dengan proyek Pi Network ke depannya. Kalau Anda terus mengeluh dan tidak sabaran, akan lebih baik saya sarankan hapus aplikasi Pi Network di handphone Anda. Kan daripada Anda merasa terbebani, daripada Anda nanti mengeluh dan terus membuli para pionos ya dengan suatu kelemahan mental miskin Anda itu, kan nggak baik gitu ya. Pi Network ini hanya berlaku untuk orang-orang yang sudah belajar teknologi dunia cryptocurrency maupun juga mengerti arti sebuah proses gitu ya. Karena proyek itu nggak ada yang secepat kilat yang hanya dibangun dalam satu malam langsung selesai, itu nggak ada. Semuanya perlu proses, dan Pi Network menuju sukses hanya masalah waktu saja. Namun sudah saya terangkan tadi, oke? Dan di sini ya, ini dari grup WhatsApp saya nih ya, ini menarik nih. Pi Network P2P update nih ya. Nih ada yang namanya Crypto Car ini ya. Barter Pi, PayPal terpercaya dan 100% amanah. Silahkan gabung ke grup katanya. Wis ya. Kalau di video-video saya ya, di video channel YouTube saya sebelumnya banyak tuh yang menggunakan nama NFT iDrop misal ya, kayak kripto gitu ya, banyak gitu ya. Namun dia membuli para pionos, seakan mengatakan Pi Network itu scam, paling kalau listing juga harganya 0 gitu katanya ya. Ya mungkin kegoblokannya udah tingkat berapa saya juga kurang tahu gitu ya. Saya kurang tahu mengenai kegoblokannya udah tingkat berapa gitu ya. Jadi yang lebih jelasnya di sini, untuk para pionos yang pintar ya, tentu memahami dengan penjelasan dari awal tadi terkait yang saya menjelaskan dari Binance dan juga toko kripto ataupun Indodax ya. Tentu dari situ kalian sudah mendapat gambaran nih untuk kedepannya proyek Pi ini seperti apa ya. Sebenarnya nggak perlu pintar-pintar amat untuk memahami ini. Oke. Jadi semangat para pionos. Dan di sini ada informasi dari Pak Abner Tindi ya. Jadi ini ya, launchingnya tokopi.com, tokopi.it lah ya. 3 hari menuju grand launching tokopi.it, marketplace canggih, kebanggaan bangsa Indonesia, salam bahagia katanya Pak Abner ya. Jadi tokoh-tokoh yang menyelenggarakan sebuah marketplace ini, yang membangun sebuah marketplace ini adalah salah satunya juga Pak Abner ya. Maka dari itu ini informasi yang sangat luar biasa sekali terkait menunggu hanya 3 hari menuju grand launching lah ya. Menuju launchingnya tokopi.it lah ya. Jadi ini diposting pada 16 September ya.
Oke, ya pada hari inilah ya. Nah, jadi semangat para pioners ya. Hanya tinggal 3 hari lagi. Dan kita lihat saja ke depannya nanti. Tentu akan saya informasikan lagi terkait marketplace Tokopedia.it. Tentu kita harus bangga dengan Indonesia yang mana membentuk sebuah marketplace yang insya Allah ke depannya di marketplace buatan dari partner ya, dan juga teman-temannya yang lain akan tentu bisa menghargai nilai CoinPay di marketplace-nya itu ya. Kita semangat saja untuk sekarang ini, terus mengikuti proses, dan pada akhirnya kitalah yang akan sukses bersama proyek Pi Network ke depannya. Oke. Dan di sini ya ada sebuah tweet di Twitter saya dari Pi News ya, Pi News, yang mana keterangannya Anda tidak akan pernah bisa melihat masa depan dengan jelas dengan mata masa lalu. Anda maksudnya tidak akan pernah bisa memahami Pi dengan mata-mata uang kripto tradisional. Anda harus meninggalkan masa lalu dan memeriksa kembali masa depan. Itu sebabnya saya tidak membandingkan Pi dengan cryptocurrency tradisional ya. Jadi tentu kalian bisalah mengambil kesimpulan dari penjelasan di sini. Yang mana sudah jelas ya. Anda tidak akan pernah bisa melihat masa depan dengan jelas dengan mata masa lalu gitu ya maksudnya. Dengan munculnya Pi Network ini, bagi Anda yang keras kepala atau kurang belajar mengenai cryptocurrency yang zaman dulu ya, seperti Bitcoin ataupun Ethereum ya, mungkin Anda akan ragu dengan Pi Network. Namun kalau Anda sudah menjalani mengenai dunia cryptocurrency ya, Anda akan bersemangat untuk untuk menambang Picoin tentunya ya. Dan kata-kata saran dan apa yang saya jelaskan barusan tadi itu hanya berlaku kepada para pioners yang sudah belajar dengan baik mengenai Pi Network. Namun kalau belajarnya setengah-setengah ya pasti akan menyinyiri saya nih, sudah pasti. Karena belajarnya setengah-setengah, jadi pemahamannya pun akhirnya menghasilkan suatu kebodohan gitu ya. Yang mana banyak tuh di video-video saya sebelumnya ya, yang tanggung-tanggung belajar mengenai Pi Network, banyak pertanyaan dan akhirnya nyinyir. Dan ya itulah, kalau orang bodoh memang kebanyakan kayak gitu, asal nyeplos tanpa belajar dulu ya. Dan di sini ya, ini dari Jeki Rada News ya, yang mana keterangannya kalau DAO ya sudah bergabung siap-siap manuver katanya ya. Tentu banyak jaringan yang akan bergabung dengan Pi Network. Dari sini masih belum paham, entah gimana lagi saya mau memahamkan Anda. Banyak jaringan, banyak perusahaan besar dunia yang melirik proyek Pi Network dan ingin mengadopsi Picoin. Tentu ada alasannya dan mengapa maksudnya itu sering terjadi di sekarang ini gitu ya. Apalagi Pi Network di media-media sosial tuh banyak diperbincangkan, banyak dibicarakan gitu ya. Tentu ada suatu hal tersembunyi di balik Pi Network, mengapa perusahaan-perusahaan besar yang tentu pemimpinnya adalah orang-orang cerdas dan jenius, mengapa mereka mau bergabung dengan Pi Network. Tentu mereka sudah belajar banyak mengenai Pi Network. Tentu mereka tidak akan melewatkan peluang besar untuk masa depan proyek mereka akan lebih baik ke depannya ya. Jadi kalau Anda tidak menambang Pi Network, Anda meragukan Pi Network, saya yakinkan Anda bukannya 100% lagi, 1000% nanti pada saat open mainnet Anda nganga atau lihat orang yang memiliki aset Pi Network dengan sebebasnya menggunakan uangnya, mau beli mobil atau segala macam.
Tinggal Anda aja yang mikir sekarang ya. Karena setiap penyesalan itu datangnya selalu di akhir. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Oke? Dan di sini dari Extract Fund ya. Ini sangat menarik sekali mengenai yang dia tulis di sini, yaitu mereka yang mengabarkan kepada Anda setiap hari tentang Pi adalah scam, tapi mereka menambang Pi setiap hari. Ketawa dia ini ya. 12 tahun yang lalu ada orang yang tidak pernah percaya pada Bitcoin. Mereka sekarang gigit jari. Ya, betul sekali. Saat ini hampir semua uang orang kaya secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam Bitcoin, termasuk pemerintah dan perusahaan serta organisasi terkenal gitu ya. Teruslah menambang dan tetap percaya pada Pi Network. Kelak kalian akan mengerti dan bersyukur kepada Tuhan telah dipertemukan dengan Pi Network ya. Berterima kasih kepada orang yang telah mengundang Anda dan jangan lupa bersedekah. Itu akan lebih baik ya. Seberapapun banyaknya keuangan dan aset Anda, kalau tidak Anda pergunakan sebagian kekayaan Anda itu untuk bersedekah, maka tidak akan berkah gitu ya. Jadi Anda spionos ya, yang nanti akan segera menjadi seorang sultan, jangan lupa untuk selalu bersedekah gitu ya. Jadi sedekah itu bukan mengurangi keuangan kita. Sedekah itu akan menambah berlipat-lipat ganda, kalaupun tidak di dunia, nanti di akhirat ya. Jadi semangat para pioners. Dan di sini ya, semakin banyak yang menjalin koneksi dengan Pi Network ya. Network besar sudah bersuara lantang dan mencantumkan Pi Network pada proyek network mereka. Namun mereka tetap belum bisa berbuat lebih jauh selama tes ya, belum mengumumkan untuk open mainnet. Maksudnya itu CT lah ya, core team belum mengumumkan untuk open mainnet gitu ya katanya. Tapi pastinya hal yang memiliki dasar perhitungan besar sehingga Pi Network masuk dalam proposal lingkup network mereka. Gambar hanya salah satu network cukup mewakili untuk merenungkan aset apa yang kita pegang saat ini. Banyak yang lain saya rasa tidak perlu di-upload lah ya katanya. Sebenarnya ini postingan salah satu pioners di Facebook yang saya screenshot ya, yang mana mengenai core team belum mengumumkan untuk open mainnet. Sudah coy ya, sudah diumumkan dan akan diusahakan segera open mainnet sebelum akhir tahun ini atau lebih lambatnya di tahun 2023 ke depan ya. Dan poin pentingnya di sini, semakin banyak yang menjalin koneksi dengan Pi Network. Network maksudnya jaringan-jaringan besar sudah bersuara lantang dan mencantumkan Pi Network pada proyek network mereka gitu ya. Pada proyek jaringan mereka paling yang jelasnya gitulah ya. Tentu di sini ya. Gambar hanya salah satu network cukup mewakili untuk merenungkan aset apa yang kita pegang saat ini. Banyak yang lain saya rasa tidak perlu di-upload. Banyak yang lain. Jaringan-jaringan perusahaan besar lain pun banyak selain yang ada di gambar sini nih ya. Kalian bisa jelajahi aja di Chrome ya, ataupun di browser handphone kalian, bebas lah ya. Ketikan aja tuh spek garis pi.com gitu ya, nanti kalian akan langsung memasuki nih ya. Oke sebentar. Nah, nih akan langsung memasuki ke sini ya. Jadi jelas nih, masih ragu dengan proyek Pi Network. Orang-orang jenius, orang-orang memiliki perusahaan besar melirik loh dengan proyek Pi Network di luar sana.
mereka seakan sudah nggak, seakan apa gitu ya, nggak mau ketinggalan dengan proyek Pi Network ini. Anda yang modalnya masih 100.000 rupiah, ya anggaplah segitulah ya menurut saya. Paling gede-gede Anda, modal Anda tuh, kekayaan Anda mungkin sekitar berapa rupiah gitu ya. Ini yang orang triliuner yang memiliki jaringan perusahaan besar di luar sana udah berbondong-bondong untuk bergabung dengan Pi Network, untuk mengadopsi Pi Network gitu ya. Anda sok-sokan yang masih punya modal setengah-setengah mengatakan Pi Network scam. Jadi yang gobloknya itu siapa gitu ya. Nah, jadi menurut saya pahamlah di sini ya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini saja ya untuk informasi kali ini. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dulu. Dan tentunya saya sangat berterima kasih banyak sekali ya kepada kalian yang sudah support dan dukung channel ini. Tentu saya akan semakin bersemangat lagi ke depannya berkat support dan dukungan kalian ya, untuk membagikan seputar update-update informasi mengenai Pi Network tentunya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dulu, oke? Dan oke ya, saya cukupkan sampai di sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.